Ical cabut ya. Yang kabarin Dio itu Ari basisnya ya. Karena Ari kan emang sempat dulu kita main juga kan, kayak bikin video-video cover dan lain-lain. Agak dekat sama Ari. Makanya that's why Ari yang ngubungin. Terus habis itu Ari nawarin untuk main di Kalimantan. Oke. Terus habis itu ya aku bilang oke, aman, semuanya udah aman. Sampai pada saat itu kita juga udah meeting juga. Oke, udah ketemu semua berarti ya? Enggak semua, cuman si Ari, istrinya Ari, si manajer, sama Mas Sapat gitu. Kalau gue manggil Bung Sapat, respect Bung Sapat. Iya, waktu kita ngobrol, waktu itu ngomongnya udah oke, tapi memang beberapa. Halo guys, selamat datang lagi di Rich Music Podcast. Dan kali ini gue udah kedatangan seorang emo boy yang katanya you're professional sad boy. Please welcome Diosdu. Hi everybody. Gila ya, suaranya juga udah kayak remaja akil balik ya. Jakunnya baru numbuh. Jadi bukan perkara nyanyi setiap hari, enggak. Akunya baru gede. Oke, apa kabar Dio? I'm good mas. Oke. Kamu gimana mas? Alhamdulillah. Tapi kamu sedih kah hari ini? Aku sedih. Kenapa? Karena tadi telat. Karena BSD lumayan wadaw gitu. Tapi nanti aman sih. Oke, guys, mungkin dari kalian masih ada yang bertanya-tanya ini Diosdu siapa gitu. Terus suaranya serek, tampilannya juga mulet-mulet gimana gitu ya. Tapi dia emo boy banget. Buat kalian yang belum tahu mungkin ya bisa dicek abis ini di Instagramnya dulu lah, kepoin Diosdu itu siapa. Dan kayaknya kita mungkin kenalan dulu ya Dio ya. Mungkin karena gue juga baru pertama kali ketemu lu, karena ya manajer lu juga teman lama juga gitu. Jadi kayaknya pas dia ngontak, gue megang ini kayak wah menarik gitu. Apalagi ada sad boynya. Sad boy. Oke, lu boleh introduce diri lu nggak sih, kayak siapa ya? Siapa tuh Diosdu gitu. Sesimpel itu dulu mungkin kita buat kenalan. Jadi Diosdu itu adalah yang pasti gue. Dan terus kenapa orang-orang pada bilang kayak Diosdu, habis itu professional sad boy dan lain-lain. Sebenarnya itu professional sad boy itu gara-gara kerjaan Dio setiap malam. Apa kerjaannya? Karena kita kan aku reguler kan. Di setiap cafe, di setiap pub dan lain-lain. Dan lagunya tuh selalu lagu-lagu sedih. Nah that's why makanya ini beberapa audiens yang memang benar-benar sering nonton Dio. Terus habis itu mereka yang kayak nih sad boy. Nah after that yang bikin benar-benar professional sad boy itu ada namanya Mas Niki. Mas Niki itu adalah sound engineering aku. Jadi dari dialah nickname si professional sad boy itu akhirnya tercipta. Tapi dibalik itu ya karena memang akunya juga suka lagu-lagu emo. Jadi semua relate lah. Gitu. Emang imonya dengerinnya apa kalau lu dulu sampai akhirnya berpengaruh ke karakter lu bermusik sekarang? Kalau emo tuh aku juga jujur gak begitu yang benar-benar intuit banget. Tapi at least yang kayak ya Only One, MCR, Fall Out Boy dan lain-lain itu aku dengar. Yang kayak gitu yang tahun 2000-an ya? Yes, 2000-an. Oke, berarti bisa dibilang lu full time musician ya, Dio ya? Yes, benar. Dengan jadi reguleran di pub, cafe di sekitar Jakarta gitu ya? Benar. Oke, gue bakal balik ke awal lu berkarir mungkin ya. Kapan sih lu pertama kali sadar lu tuh bisa bermusik atau lu bisa bernyanyi dan akhirnya pede lah, yaudahlah nyanyi gitu? Itu pertama pas di TPA. Jadi TPA tempat ngaji kan maksudnya? Tempat ngaji. Waktu itu ada benar-benar kayak lagi lomba kori-kori gitu kan. Baca Quran gitu kan. Terus pertama kali kenal reverb tuh. Gua Bismillah, mantap kan. Oke, bakat gue sini nih kan. After that habis itu benar-benar dapat manggung pertama itu juga SD itu Kosidahan. Manggung pertama Kosidahan cuy. Itu pertama SD, after that baru udah ngeband lah ya nama SMP, SMA. Tapi profesional kerja singing di reguleran dan lain itu pas di semester 1. Kuliah. Semester. Dari situ udah benar-benar profesional. Itu dibayar ya berarti? Dibayar. Ya? Ingat nggak manggung di mana, berapa bayarannya waktu itu? Manggung pertama dulu ngeband ya? Iya ngeband. Ngeband Pizza Ebira. Di Pizza Ebira. Waktu itu Setia Budi. Itu 2000 berapa aku lupa.
Itu ngeband pokoknya zaman dulu 2 juta. Satu band? Satu band, itu kita berlima. Dibagi. Tapi ya karena memang tempatnya juga gak cuma satu, jadi ya buat Dio zaman dulu tuh cukup bersyukur lah. Lumayan banget ya buat anak kuliahan ya. Wah, benar-benar di atas gaji rata-rata. Iya. Jadi makanya per bulan bisa di atas gaji UMR maksudnya gitu benar. Ya. Oke, nah terus berarti awalnya tuh nggak solo ya? Buat reguleran ya? Berarti band. Nah, akhirnya kenapa memutuskan buat solo reguleran? Jadi pas pertama waktu Dio akhirnya nyari duit pertama mau ngeband, nggak berjalan lancar lah. Oke. Setahun lewat sama band Dio bubar, akhirnya yaudah Dio mencoba untuk tetap nyanyi sendiri dan lain-lain. Nah pertama kali tempat yang mengambil Dio untuk nyanyi sendiri itu di Social House. Oke. Itu di GI. Di tempat Dio sekarang nyanyi juga. Sampai jadi, sekarang masih? Udah mau 8 tahun. Wow. Yoi. Jadi masih kecil ya, sebelum bukan wakil balik. Sebelum kumisan deh. Enggak, udah kumisan itu. Oh, kumisan dari SD pas ngaji tuh udah kumisan. Udah mantep ya. Ini filternya di sini kan. Orang-orang filter di sini kan. Nah, jadi itu saatnya akhirnya pertama dia nyanyi solo di Social House. Di Social House. Dan sampai sekarang masih? Masih. Oke. Nah, biasanya kan kalau anak band atau reguleran tuh apa ya? Kalau anak band rata-rata punya circle pertemanan tersendiri sesama anak band gitu ya. Nah, mungkin ada orang-orang yang tahu sebenarnya Dio Seduh ini kalau di apa ya, di scene emo atau di skena tuh temenannya masih apa? Karena gue penasaran sempet Putra Burger Kill Strangers itu ngebantuin ngisi drum ya di album ini ya. Yoi. Nah itu gimana ceritanya bisa kenal Putra? Circle-nya gimana tuh? Nah jadi circle pertama Dio emo-emoan gini karena memang Dio pas di scene emo ini Dio adalah audience. Penonton ya? Penonton. Karena zaman dulu tuh banyak ada ya gigs dan lain-lain kayak Jacobs in the Trunk. Terus habis itu kalau yang daerah-daerah Bekasinya, Scave of Jakarta, Adri. Yang sekarang Adri itu Adri adalah Bros, temen Dio juga, kental. Terus habis itu dia yang garap beberapa video-video lagu band-band emo-emo di Jakarta juga. Contohnya kayak Killing Me. Terus habis itu dia garap apalagi tuh kayak Coklat dan lain-lain. Itu dia yang garap. Nah dari situlah Dio dari Adri ya? Dari Adri, kenal Puce, kenal siapa lagi semuanya gitu. Oke, berarti waktu ngajakin Puput tuh emang udah kenal dari Adri ya, udah lumayan lama gitu ya? Iya, tapi gak begitu. Pokoknya emang sama-sama kenal. Sama-sama kenal aja. Tapi kalau untuk yang kayak main atau itu enggak. Enggak. Oke, nah terus kalau misalnya setelah ini ya seorang musisi yang lama reguler gitu ya, udah dapat income pasti gitu. Apa sih titik balik yang pengen bikin Dio Seduh tuh pengen nguatin brandnya sendiri gitu sebagai soloist gitu, sebagai musisi yang gak cuman reguleran tapi juga berkarya dan akhirnya baru rilis albumnya di tahun ini yang judulnya adalah Blame Myself for Loving. Gila, judulnya aja udah sedih, udah apaan sih? Iya, itu sebenarnya kayak yaudah deh kayaknya punya album pribadi juga selain reguleran gitu. Itu momennya gimana Dio? Jadi kalau masalah ngomong momen itu sebenarnya momennya udah dari kapan tahu, tapi gara-gara zaman dulu COVID kan. Oh, berarti itu dari 2020-an, 2021 ya? 2019 bukan. Jadi lagu Dreaming dan lain-lain itu sebenarnya udah dari dulu udah single, tapi belum rilis. Jadi pas waktu dia buat itu semua itu udah siap, tinggal dikeluarin doang. Nah gara-gara perkara si COVID ini makanya jadi kayak agak jadi ribet. Nah terus habis itu alasan dia kenapa bikin album, ya sesuatu yang harus gak sih kita sebagai musisi mempunyai karya sendiri. Dan tanpa Dio pikir kayak, wah pas dia bikin album tuh ternyata banyak banget orang yang serelate itu dengan lagu Dio. Dan memang walaupun agak keras, yang penonton Dio yang biasa yang cewek-cewek gemes kan, Backstreet Boys, Westlife dan lain-lain. Tapi mereka bisa denger gitu loh. Lagu-lagu Dio gitu. Nah kalau proses kreatifnya sendiri di materi-materi album ini gimana? Apa bener-bener sendiri atau dibantuin kayak drum di scene Puceh? Tapi kan pas recording. Tapi proses kreatifnya, brainstormnya, workshopnya itu gimana Dio? Jadi kalau workshop dan lain-lain semuanya Dio sendiri. Jadi semua dari kepala Dio. Terus habis itu ada istilahnya berarti kalau yang co-produce ya. Itu co-produce teman Dio sendiri namanya Casey. Jadi dia tuh tukang yang mixing, pokoknya gue mau gini. Jadi gue cuma yang kayak
Oke, dia yang memasaknya lah gitu ya. Memasak. Terus habis itu semuanya yang nge-tag juga itu Dio. Tapi beberapa ada satu bass teman Dio doang itu di lagu Dreaming. Dan sisanya baru itu di drum tuh Puceh semua. Karena gue gak begitu lentur. Ternyata pas hire Puceh. Mahal gak sih bayar Puceh buat ngisi drum? Alhamdulillah karena memang reguler setiap hari ya. Jadi aman. Puceh harga temen juga ya? Atau profesional aja nih? Temen yang profesional. Makasih loh. Disapuin. Oke, nah berikutnya nggak tahu ya, kayak cukup penasaran kan, biasanya anak yang di scene emo, sad boy gitu kan biasanya mereka band ya, jarang banget, terutama di Indo gitu ya, solois terus brandingnya atau yang dikenal sebagai sad boy atau emo. Kalau kita sekarang mungkin top of mind-nya yang lagu-lagu sedih apa? For Revenge mungkin, For Revenge atau Sunrise, Chandra gitu kan, sad boy gitu. Nah, kalau Dio sendiri ketika berkarya kenapa nggak jadi band lagi sih? Ataukah trauma dulu band reguleran itu pecah atau kayak ya udah pengen sendiri aja atau kayak gimana akhirnya ya jadi solois emo gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin solois memang satu lagi sih, karena memang kayak semakin banyak kepala kan memang makin agak rumit kan. Jadi untuk reduce semua huru-hara yang bakal terjadi di depan, jadi better sendiri. Dan memang advantage-nya juga dia malah suka sendiri di saat kayak apa yang dia pengen semuanya kan bisa terrealisasi karena emang gue gitu kan. Jadi nggak terlalu banyak berantem di itu ya, cuman sama diri sendiri aja. Paling gitu kalau misalnya memang masalah kalau masak musik itu juga udah mentok kan kita bisa brainstorm sama teman-teman. Gitu. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah sebagai seorang solois gitu ya, vokal apalagi yang udah reguleran gitu. Tadi gue sempat denger juga sedikit gosip-gosip underground gitu, katanya lu sempat ditawarin oleh, sebut nggak ya, salah satu band emo Indonesia lah. Untuk jadi vokalisnya gitu. Gue nanya ya, ini boleh dikonfirmasi bener atau enggak? Gue denger selentingan kabar gitu, selentingan kabar katanya sempat ditawarin jadi vokalis Kilms. Benar. Bener. Oke, ceritanya gimana dia? Jadi pas beberapa waktu itu memang mereka nyari ya waktu itu kalau nggak salah kan pas Ical cabut ya. Yang kabarin Dio itu Ari basisnya ya. Karena Ari kan emang sempat dulu kita main juga kan, kayak bikin video-video cover dan lain-lain, agak dekat sama Ari. Makanya that's why Ari yang ngubungin. Terus habis itu Ari nawarin untuk main di Kalimantan. Terus habis itu ya aku bilang oke, aman, semuanya udah aman. Sampai pada saat itu kita juga udah meeting juga. Udah ketemu semua berarti ya? Enggak semua, cuman si Ari, istrinya Ari, si manajer, sama Mas Sapat gitu. Kalau gue manggil Bung Sapat, respect Bung Sapat. Jadi waktu itu kita ngobrol, waktu itu ngomongnya udah oke, tapi memang beberapa hal ternyata kita nggak nemu, jadi akhirnya nggak jadi. Turns out nggak berapa lama, yang jadi vokalisnya si Abdul yang idol ya, idol. Yang berarti harusnya kalau misalnya jalan tuh malfunction Dio yang ngisi tuh ya? Aku nggak tahu, karena mungkin juga malfunction itu terjadi saat ini ya karena sama ada Abdul. Gitu. Sebenarnya apa sih yang bikin nggak jadi? Itu sebenarnya kan Kilms sekarang kan sebelum Ical kan sering featuring itu ditawarinnya jadi personil atau featuring atau kayak gimana? Pertama waktu itu featuring waktu itu pas kayak pas buat di Kalimantan diminta tolong untuk jadi vokalisnya Kilms tapi tetap as a featuring gitu untuk bawain lagu-lagu mereka. Terus habis itu yang akhirnya bikin memang nggak jadi ya karena memang apa ya, nggak cocok kali mungkin. Ada hal yang tidak cocok. Mungkin nggak cocok, mungkin memang mereka mau mencari range vokal yang tertentu, ternyata di Dio nggak ada. Tapi itu nggak apa-apa, malah itu sebuah apresiasi yang besar sih untuk mereka aja. Sempet nge-reach out. Thank you Kilms.
appreciate. Itu aja udah thank you banget loh. Oke, selain games mungkin ada tawaran lain atau ajakan kolaborasi atau mungkin label yang pengen narik dia itu ada nggak sih? Kalau label ada, beberapa label tuh banyak banget dan ada salah satu label yang udah gede, ya pokoknya gede deh. Salah satu label terbesar di Indonesia mungkin? Okay. Salah satu, benar. Waktu itu lagi zamannya Sorry Justin Bieber. Oh, Justin Bieber yang era mana nih? Is it too late not to say sorry? Yang EDM jedak gitu. Yang pokoknya beatnya gini. Yang mostly semua kayak gitu. Oh, oke. Okay. Jadi kalau kalian udah denger lagu Dio Dreaming yang di album itu kan lagunya akustik full gitu kan, sama kayak ada pad dan lain-lain. Pokoknya kayak kalau di komen tuh banyak yang ngomong Dio Seduh Corey Wells. Gara-gara ya gitulah. Kan cerita imo-imo gitu. Terus habis itu lagu yang Dio bikin yang sebenarnya Dio mau kayak begitu, dibikin sama si label ini ya jadi electronic dance music gitu. Jadi beda sebenarnya. Iya, terus habis itu juga pas lagi mau masak nih, udah mau rekaman dan lain untuk bikin demo. Ya dia udah sesuatu yang pasti gak sih bawa gitar. Terus efek gabruk. Pas datang dia sudah ngapain bawa gitar? Dia sudah ngapain bawa efek? It's okay. Kamu nyanyi aja, ntar kita juga bakal cariin koreografer terbaik di Jakarta. Suruh ngedance. Yoi, masalah gitar dan lain-lain udah aman. Itu udah ada kerjaannya, orang yang ngerjain. Terus habis itu kayak, wah ternyata gini-gini gue. Wah, enggak sih. Itu tahun berapa dia? 2017 ya? Enggak. Pokoknya pas Justin Bieber deh. Yang album Purpose itu. Album Purpose itu ya? Itu. Pas di tahun-tahun itu tuh. Berarti kalau itu udah mau recording berarti udah kontrak dong sama label atau belum. Karena kan ini kita lagi ngomongin demo untuk kayak jadi jatuhnya NR ya istilahnya. Iya, NR. NR jadi kita udah lagi oke-okean, udah pokoknya semua yes, tapi pas tiba-tiba ada omongan gitu kita kok bisa sudah kalau lazim deh nih. Udah dulu deh karena kayak enggak deh. Karena jujur aja Dio untuk nyanyi tanpa gitar rada canggung sih. Oh. Even though memang beberapa kali Dio nyanyi itu ya aman-aman aja. Nyanyi cuman megang mic dan lain. Tapi untuk lebih biasanya dan berbeda memang pasti gitar. Dapat emosinya gitu. Yo, emo gitu. Kayak gitu sih. Emo in your blood soalnya ya. Udah gak bisa lepas. Magical refrain, man. Dari sini tiba-tiba overdose semua sakit nyawa. Imo TikTok. Oke. Berarti akhirnya nggak menerima tawaran label itu ya, Dio ya? Enggak. Karena waktu itu juga Dio berpikir dan akhirnya ngambil keputusan untuk tidak mengambil dari beberapa tawaran tersebut karena memang kayak Dio mau bikin album pertama dalam hidup. Dalam karir Dio, at least ini yang real, ini yang Dio gitu loh. Jadi takutnya kan kalau misalnya nanti mereka pertama kali single Dio keluar, album keluar, tapi itu bukan the real Dio, itu Dio kayak itu yang Dio nggak mau. Oke. Walaupun tawaran dari label besar ya. Tapi kan gimana pun juga dia juga nggak tahu ya menjanjikan atau kayak gimana kita ke depannya nggak tahu kan. Iya. Tergantung mungkin beberapa band, beberapa solois dengan dipegangnya dengan beberapa label, yes. Tapi kan kita nggak tahu juga untuk Dio gimana gitu kan. Ditambah untuk Dio ngidupin keluarga emang sekarang pun juga kan masih di reguleran. Oke. Kalau misalkan Dio masuk label dan pasti itu udah harus Dio tinggalin. Dan Dio belum bisa untuk gambling ke situ. Berarti ada salah satu ketakutan terbesarnya adalah sebagai full time musician adalah soal income yang mungkin karena dari reguleran ibaratnya udah exact lah, udah exact numbers buat penghasilan sebagai musisi. Dan kalau ke label ya pasti ketika reguler ditinggalkan ya belum ya gambling untuk sebesar itu untuk Dio Seduh hari ini belum ya. Oke, dan pengen tahu dong selama pengalaman menjadi musisi reguler di tempat-tempat di Jakarta ini ada pengalaman paling ajaib, paling unik atau paling menyedihkan mungkin dia bisa diceritain selama jadi reguler? Kalau reguler yang paling menyedihkan tuh apa ya kalau menyedihkan ya?
thanks God kalau menyedihkan tuh nggak ada. Tapi yang kalau yang aneh-anehnya paling kalau misalkan mungkin emang karena sound system ya. Karena beberapa tempat Dio nyanyi ada juga restoran kan. Dimana restoran itu memang mereka tidak memprovide sound system yang proper. Kayak at least FOH dan gitu itu nggak ada. Jadi benar-benar dia cuma pakai earphone. Terus sound system yang keluar itu paling cuma dari ceiling yang di atas itu. Dan sedangkan Dio kalau nyanyi kan ya seperti biasa all out. Tapi dan pas banyak lagi efek nyanyi, ngeloop segala macem gitu ya. Pas lagi nyanyi ya jadi kayak oh iya gua nih hari ini nemenin orang nyanyi. Nemenin orang makan gitu. Lebih aneh ke situ aja karena memang mungkin mostly setiap Dio main di mana-mana ya orang pada ke depan gobrak-gobrak. Oh gitu. Ya, gitu. Berarti punya audiens tetap di tempat reguler sekarang udah. Thanks ada. Wow, ada. Jadi misalnya kayak hari Kamis Mr. Fox itu free flow whiskey. Ya mungkin mungkin beberapa orang datang memang untuk free flow whiskey-nya, tapi dia pun juga tahu ada beberapa yang memang untuk dia dan itu appreciate banget. Thank you so much. Yang udah datang buat gue, bukan buat free flow-nya. Yang datang emang katanya cewek-cewek gemes itu tadi lo bilang. Cewek-cewek gemes itu ya pasti karena semua tempat ya pasti ada cewek-cewek gemes, nggak mungkin. Iya, oke. Terus habis itu memang ditambah lagi segemas itu karena ya tempat Dio daerahnya juga daerah-daerah bagus gitu. Elit Jakarta ya. Ya kurang lebih bisa dibilang gitu. Nah selama dari reguleran pada akhirnya pernah dapetin nggak tahu kayak job-job manggung di luar reguler itu nggak sih dari audiens yang ada itu? Ada cerita uniknya? Kalau cerita unik tuh nggak ada sih, lebih ke template. Ya udah mereka apa acara ulang tahun atau ulang tahun satu, tapi yang mostly banyak tuh wedding. Oh jadi ngisi wedding juga. Ya, jadi kadang-kadang misalnya lagi nyanyi nih, terus lucu nih, gemes nih, kok liatin terus gitu loh. Terus habis itu udah setelah keluar nyanyi kita kayak interaksi, mau request apa deh, request ini kak, udah selesai aku nyanyiin bla bla bla, nyamperin, kak suaranya bagus banget sumpah, ini nggak suara aku yang bagus, coba deh kamu kesini, gue kasih dia ke bawah ke mic, coba kamu nyanyi, suara kamu pasti bagus karena ini mic-nya yang bagus, kamu bisa aja lah, udah tuh udah flirt aneh, udah flirt alay nggak jelas, terus habis itu gini. Kamu kira-kira kalau buat wedding bisa kak? Gue lagi lobby dia, ternyata dia yang mau menikah cok. Akhirnya jadi. Tapi nggak sakit hati dong. It's okay, nggak apa-apa. It's okay. Kan semuanya. Kan professional set boy. Aku korban. Pokoknya aku tuh korban situasi. Korban kerasnya kehidupan Jakarta. Jadi harus kuat-kuat semua. Kamu harus kuat. Tadi gue sempet denger katanya lu sempet bukan manggung, dapat tawaran job nyanyi buat anniversary pasangan dan cuman ditonton 2 orang. Yoi. itu the best. Gimana ceritanya? Itu lebih aneh, maksud gue itu punchline. Itu jadi dia tiba-tiba ini dari audiens itu ya, dari audiens reguler ya. Tapi ternyata audiens Dio ini si bapak ini konconya manajer aku. Oh. Yoi. Jadi si bapak ini ngabarin through manajer, tapi ternyata sangkain Dio si bapak ini yang sering nonton, ternyata ceweknya. Istrinya beliau. Ya. Iya. Kekasih. Oh iya. Kekasih lebih parah lagi ya. Ya pokoknya inti gitu. Terus dia minta untuk aku nyanyi di NF-nya mereka. Di Langham ya mas ya. Di Langham. Berdua nyanyi lagu. Udah nyanyi set. Itu berlangsung 90 menit without break. Hajar terus. Mereka sambil makan gitu-gitu sambil merayakan anniversary. Tapi yang Dio senengnya juga mereka tuh tetap yang kayak nonton gue as entertainer ngerti sih. Jadi nggak cuman makan tapi kayak tetap ngeliat gue, tetap kayak wah. Request setlist nggak sih kalau kayak gitu?
Mereka request. Jadi waktu itu DP Ryan. Aku nggak tahu tuh waktu itu. Korea kan DP Ryan itu ya? Bukan Korea ternyata pas gue cek, gue juga nggak tahu ya. Soalnya banyak banget fanbase juga. Iya takut. Gue hati-hati. Pokoknya yang waktu dia ngeliat di Google di Australia. Sih. Orang Passwordnya oke. Bener ya Mas? Iya. Dia gitu gue. Ya pokoknya itu gue kulik, udah gue nyanyiin. Habis itu ya udah mereka happy. Dan gue keluar juga happy karena itu kan satu tujuannya kan untuk bikin orang happy. Mungkin bayarannya juga bikin happy. Oh tentu. Rate khusus ya kalau kayak gitu. Dia nyengir. Mantap Dio setiap hari kayak gini. Let's go Mas. Aku juga yes. Gitu. Terus habis itu juga di tempat itu juga lucu. Jadi kayak Slangham ini karena memang tempatnya private dan kecil. Jadi mereka nggak ngasih izin untuk kayak PA 15 inch gitu. Jadi udah tuh kemarin pas lagi Enif mereka dia bawa Fishman gue yang loudbox yang ada mic-nya juga. Gitu, pakai itu doang. Tapi sama efek tetap ada loop efeknya. Tapi lucu aja akhirnya yang biasa buat di rumah kan ngulik-ngulik dipakai buat kerja. Gitu. Ada lagi gak sih job-job yang lucu-lucu kayak gitu? Job-job lucu. Satu lagi kebanyakan tuh orang-orang bank ya. Bank kan. Ada bank. Event corporate maksudnya? Yes. Jadi event bank ini yang ngajak pertama kali Dio itu ya seumuran lah. Dimana yang Dio tahu lah. Ini lagu-lagunya mungkin kesini. Yeah. Pas lagi kita meeting juga lagunya udah ketahuan nih kayak 2000-an Torn, terus lagu Westlife dan lain-lain. Oke. Pas udah sampai tempat itu di Bogor, gila ini tua-tua semua coy. Waduh. Wah itu benar-benar langsung setlist. Terus si anak muda yang seumuran sama gue itu tuh ada. Mereka cuma ada 5. Sisanya senior. Yang meeting itu 5. Itu. Ya sisanya itu keprank. Akhirnya untung emang beberapa lagu-lagu tua juga dengerin. Udah itu aman. Bisa ke bawah tuh. Jadi berapa lama tuh durasi? Durasi sejam. Oke. Tapi kan lumayan. Tiba-tiba keluar lagu Bee Gees, Shania Twain. Terus habis itu yang lucunya lagi tiba-tiba bang request apa? Scorpion. Wih. Teneneu itu itu untuk tahu. Itu benar-benar kayak dar. Tapi untungnya pas sudah kelar selesai, thank you so much. Udah lulus dada. Ya Allah, kamu baik banget ya Allah sama aku ya Allah. Udah that's all. Dimudahkan ya. Kalau nggak tahu gimana cok. Terus habis itu udah gue cuman pas yang sama si 5 cewek-cewek ini. Kakak bagus banget, thank you so much. Yang lainnya biji sebel banget. Terima kasih sama. Oke. Lebih kayak gitu. Oke, pengalaman lu banyak banget ya sebagai musisi reguler gitu dan sekarang akhirnya punya album. Pengen tahu deh titik terendah seorang Dio Seduh gitu ya ketika ya berkarir lah karena juga sebagai tulang punggung keluarga juga dari musik ini gitu ya, kayak pernah nggak di satu titik ngerasa capek, ngerasa nyerah atau kayak gimana gitu, kayak desperate atau lagi nggak menghasilkan, mungkin pas zaman COVID waktu itu seperti apa? Ya, itu kalau COVID udah pasti satu, karena dia juga jujur sampai sekarang pun nggak tahu kalau misalnya emang dia nggak nyanyi, nggak ngeband, nggak doing music, gue ngapain gue nggak tahu sampai sekarang, sampai kayak coba pas COVID jual makanan, sampai bikin brand dan lain-lain, walaupun berjalan ya, tapi susah, nggak tahu, nggak jalan gitu loh. Tapi akhirnya kayak coba clothing, merch dan lain-lain. Ternyata itu agak berhasil. Membantu gitu ya buat secara pendapatan gitu ya. Nah ini merch pertama waktu itu. Kenapa metal? Padahal gue gak metal kan. Akar-akaran banget. Ntar diprotes tuh. Bukan diprotes, ini ada maknanya. Oke. Jadi kenapa metal? Ini Dios do metal karena ini benar-benar bertolak belakang dengan gue. Ini kan metal kan? Kalau gue enggak kan, gue agak emo alternatif. Seperti omongan dia, bertolak belakang yang katanya mau sama Dios do sampai akhir hayat, ternyata ditinggal.
Jadi nggak sembarang desain. Dan itu foto yang meninggalkan mungkin wanita yang meninggalkan dia sudah bukan. Bukan. Oh, soalnya apa sih lagi malam gitu serem ya. Ya biar kan akar-akar jadi siap mungkin serem. Iya. Terus di sini blame myself for loving. Kenapa sih judul albumnya Blame Myself? Maksudnya karena kenapa nyalahin diri buat jatuh cinta gitu? Karena waktu itu Dio menaruh harapan setinggi itu. Ini beneran gak nih? Apa beneran. Gombal nih? Enggak. Beneran. Karena that's why di lagu Dio, di semua album Dio itu juga semua journey coy. Journey pribadi. Okay. Jadi makanya that's why pas Mas Voter manajer aku sekarang kayak, yo bikin lagu, ayo. Itu gak bisa yang tiba-tiba mendadak bikin lagu itu gak bisa. Tapi pas di saat waktu lagi hancur-hancurnya, bikin lagu tuh kayak ngalir. Gampang banget. Naif. Oke, naif tuh tentang? Naif tentang gue yang senaif itu. Padahal dia udah gak ada rasa. Dan gue juga udah tahu kayak kita gak bakal kemana-mana nih. Tapi gue stay. Bodoh, dibutakan akan si love ini. Stop lah si love ini. Jadi adik-adik semuanya bisa belajar ya. Gak selamanya indah itu deh. Aduh. Intinya kayak gitu. Tapi bener ya ini kisah pribadi semua ya. Maka that's why di album Dio Blame Myself for Loving ini spesial dan ini album yang jujur. Bukan tematik karena kayak disuruh manajer untuk kayak bikin album, bikin ini, bikin itu. Enggak. Berarti si penyebab album ini ada tuh masih ada nggak orangnya si wanita ini? Masih hidup. Soalnya ngomong masih ada bang, masih hidup. Masih hidup, masih follow-followan? Enggak, kita berakhirnya kurang baik. Oh iya. Tapi ya yang lalu yang sudah ya udahlah. Ya udah. Dia seneng sama pilihan dia, it's okay. Dia seneng, aku juga seneng. Oke. Sama-sama lah. Jadi karya gitu ya, jadi karya. Oke. Ngomongin soal karya, Dio Seduh seorang sad boy itu kalau sekarang tuh lagi dengerin karya apa sih kalau yang apa ya, yang kira-kira ya sebagai sad boy juga anjing lagu band lu sad boy juga gitu, atau ada nggak sih playlist yang lagi didengerin Dio Seduh lokal mungkin atau luar juga nggak apa-apa? Kalau masalah ngomongin playlist jujur ini random banget seadanya. Oh iya. Dia random. Bisa tiba-tiba gue dengerin lagu Nasar. Seperti mati lampu. Gejolak asmara gak tahu kan lo. Wih, itu dalam banget tuh. Beneran ini. Itu beneran. Karena kayak untuk bikin mood kadang-kadang kayak misalnya kayak lagi nge-gym, lagi olahraga, lagi lari. Jadi tuh ngasal. Tapi kalau misalkan emang bener-bener yang kayak lagi in the mood ya. Emang gue lagi mau denger lagu-lagu yang Dio. Itu gue denger yang lagi sekarang mostly itu Holding Absence. Oke. Itu agak emo-emo gitu kan. Terus ya udah lagu-lagu tetap yang Fall Out Boy yang benar-benar everlasting lah ya, Fall Out Boy ya. Fall Out Boy dan lain-lain seru aja. Karena dengerin lagu-lagu sekarang banyak yang enak, seru, yang top 40 dan lain-lain. Tapi ya gitu nggak nyantol. Oke. Mungkin nggak sih seorang Dio Seduh karena tadi sempat ngomongin Fall Out Boy, band emo, popan gitu, lo bakal ngeband lagi mungkin nggak? Kalau nggak bakal ngeband lagi. Pas manggung pasti ngeband, tapi kalau bikin band sorry belum tahu deh. Kalau band belum tahu. Jadi beberapa teman waktu itu juga banyak yang nawarin, yuk bikin band yuk. Lu vokalis, lu sambil main gitar deh gitu. Tetap di mimi ya, nggak mungkin nggak main gitar. Dia bilang kayak, ntar dulu cok. Ini untuk yang sendiri aja belum kepegang. Ini juga udah almost mau 1 tahun Februari nanti Blame Myself for Loving tuh 1 tahun. Okay. Ini juga belum bikin single at all sama sekali kan. Karena kayak memang belum kepegang karena kerjaan. Reguler setiap malam. Ini aja habis Rich Musicnya kita lanjut ke Pakayat. Kerja lagi. Yoi. Aduh gokil banget ya. Libur cuman Sabtu sama Senin. Itu dengan jadwal sepadat itu gimana sih? Gue gak tahu ya, gue bukan vokalis tapi ngejaga suara tuh kayak apa ya, kalau denger lu ngomongnya kayak suaranya habis tapi lu nyanyi tiap hari gitu. Itu tapi tanpa ada tipsnya gak sih? Itu memang dengan suara jadi kayak gini memang akumulasi karena memang dari dulu nyanyi sering kan, nyanyi terus dari 2016 nyanyi terus kan, emang udah dari dulu. Mungkin suara kayak gini memang akumulasi. Sampai sekarang falset aja gue udah nggak bisa.
Buset, beneran nggak bisa. Tapi kalau nada tinggi harus head voice gitu? Enggak harus dihajar. Jadi makanya kayak Dio kok ngegas banget, Dio kok iya. Kok imo banget, bukan, gue kagak bisa falset gitu. Intinya kayak gitu. Karena memang akumulasi. Tapi untuk menjaga dan lain-lain tuh, untuk maintenance aman ya. Setiap malam aman. Satu, olahraga. Kedua, tidurnya cukup. Walaupun kebalik tapi cukup. Misalkan kayak kita tidur kan regulernya berapa jam 9 malam ya biasanya start? Jam 9 malam, kalau nggak jam setengah 10 sampai jam 12-an. Udah di rumah jam 3, jam 2 lah misalkan gitu kan. Terus baru tidur nih misalkan paling parah jam 4, kalau nggak jam 5. It's okay. Kata dokter nih, dokter gue waktu itu di THT. Iya. Terus habis itu yang penting tuh kebayar. Berapa jam sih harusnya kalau 7 jam, 8 jamnya itu. Oh, berarti kalau baru tidur jam 4 ya siang ya bangunnya. Makanya nggak mungkin kerja kantor gitu-gitu. Dia seduh tanpa musik. Dia seduh is dead without the music ya. Dulu nyokap sama bokap tuh nyuruh banget. Joshua ayo PNS, let's go PNS. Karena bokap PNS juga. Ibu, bapak siapa sih yang anaknya kagak mau jadi PNS kan zaman dulu gitu. Iya. Dia nggak apa-apa PNS. Kan PNS pulang pergi jam 8. Pulang jam 5. Nah dari kantor kamu langsung nyanyi. Ini mah 3 bulan kayak gitu tipes gue. Tapi apa ya, bokap nyokap tuh dukung ya bermusik atau di awal karir tuh bertentangan? Enggak ditentang. Dukung. Makanya nyokap bokap tuh yang benar-benar ya gue di titik ini ada mereka. Oke. Dia gitu. Karena kan sekarang kalau ngeliat teman-teman lain tuh yang main musik sampai sekarang pun mereka udah punya album, tapi bokap nyokapnya kan kayak udah gitu aja. Oh, kamu punya album, that's all. Didengar cuman sekedar denger, ya udah. Kalau bokap nyokap ya karena memang bahasa Inggris juga ya, mereka tapi tetap dengar. Itu yang gue bikin appreciate dan mereka ngedukung gue di jalan ini, kayak gitu sih. Oke, nah kalau di era digital sekarang kan kayak let's say gini ya, maksudnya musik itu jadi berkembang banget gitu dan banyak platform sosial media juga yang jadi sarana buat promosi gitu, kayak emo TikTok kayak gitu-gitu. Nah, Dio Seduh mungkin nggak tertarik gitu bikin lagu yang bahasa Indonesia dan TikTok friendly biar soundnya dipakai gitu-gitu. Bahasa Indonesia udah ready, tinggal masak nih. Oh. Karena di Bang Potter biasa. Okay. Ayo Dio mau setahun lagi. Sampai di VN gue. Akhirnya oke mas, udah aman. Jadi tinggal masaknya aja ini. Tinggal masak. Tapi emang lu nggak ini ya, nggak anti buat bikin lagu yang TikTok friendly gitu-gitu nggak? Nggak. Yang penting jadi gini loh, lagu banyak yang sebenarnya dari segi lirik, segi apa itu sebenarnya biasa aja. Tapi gara-gara si artisnya itu membawakannya enak. Jadi intinya adalah lirik sama si musik itu ya gimana caranya match enak. Lo kalau misalkan mau cheesy sekalian, kalau misalkan mau yang senja yang benar-benar bagus banget bahasanya harus kayak gitu juga. Jadi nggak bisa yang sembarang. Okay. Indonesia pun bikin lirik itu susah banget. Oke, lirik lagu Indonesia yang menurut lo bagus banget sebagai professional sad boy apa? Siapa karyanya? Lirik bahasa Indonesia yang bagus banget menurut lo? Lirik ya, kalau buat gue sekarang sih Peter Pan sih. Peter Pan ya? Si Ariel ya, Boril. Coba aja lu, pernah gak kebayang? Coba bertanya pada manusia, tak ada jawabnya. Aku bertanya pada langit tua, langit tak mendengar. Intinya lu cuma tiduran tiduran, terus habis itu ngeliat langit. Tapi dengan dia cerita, dia cuma lagi bengong ke atas, lagi daydream sama dirinya dia sendiri. Tapi dibikin lirik itu kayak begitu, keren coy. Dan itu lu formula kalau dia sudah menulis lirik kayak gitu juga atau? Nah itu dia belum sampai tuh otak dia. Tapi sedang belajar. Tapi untuk bocoran nanti ke depan yang bakal rilis, dia mau mencoba sesuatu yang to the point. Oh. Jadi yang kayak yang single bahasa Indonesia ini maksudnya yes, to the point.
Jadi gimana pun juga kan memang mostly pas kita lihat dari chart stable pendengar Dio ternyata memang masih banyak adik-adik juga kan. Yang kayak 20-an sampai 30 itu mostly yang dengerin lagu Dio. Jadi kayak dari situ kayaknya Dio harus bikin lagu yang agak lebih to the point. Ditambah juga Dio yang belum bisa ke tahap yang kayak lagu-lagu Ariel, kayak lagu-lagunya Niji, yang bagus-bagus gitu dia belum bisa. Berarti sebenarnya ke arah situ juga ya sebenarnya kalau dari lirik berbahasa Indonesia yang bagus ya. Try to ke sana. Try to ke Buril gitu ya. Oke, berarti kan kita udah mau akhir tahun juga di 2024 gitu dan Dio Seduh 2003 udah punya album tapi ya gitu karena sibuk reguler nggak kepikiran bikin tur sendiri gitu loh. Dan tahu nggak sampai sekarang itu kita mau bikin showcase. Iya belum bahkan ya. Belum jadi sama sekali karena memang ya beberapa hal banyak dari masalah finance yang pasti karena kan memang dia sendiri. Ya. Jadi bakar uang pun juga pasti sendiri. Terus habis itu perihal tempat, dia juga tempat nggak mau sembarangan. Jadi memang ya karena pertama berkesan enak juga buat masalah akustik sound system dan lain-lain. Terus juga untuk bintang-bintang tamunya juga masa dia doang ya nggak gitu. Rencana showcase-nya itu bakal ada semoga ya. Pas nanti dia rilis si single ini. Jadi itu dia sekalian di showcase. Ini rencana pas closingannya lagu si Indo itu. Coba itu. Jangan-jangan ada Borilnya ya? Wah enggak. Boril. Wah itu udah suruh voter aja udah pokoknya harus ada Boril gitu. Voter mantap. Kalau enggak voter gue minta tolong ini sih. Siapa? Viera. Jadi jujur ya, Viera adalah salah satu buat Dio ya. Nggak tahu kalau orang-orang bilang itu band pop atau apa, kalau buat dia itu emosional banget sih dari lirik. Emo banget ya. Lagu Viera favorit itu apa? Perih gila. Gimana nyanyi? Tadi kan lagu Peter Pan deh. Jadi lagu Perih itu lagu Perih itu benar-benar to the point. Oke. To the point, nggak pakai basa-basi kayak langsung gue ngasih tau. Aku kan bertahan meski takkan mungkin menerjang kisahnya walau perih. Itu enak banget dan setiap dia nyanyi. Kalau misalkan udah banyak orang anak-anak mabok dan lain-lain, itu tanpa dia kasih tahu judulnya di awal, udah tiba-tiba udah dia kasih lihat aja, udah pada nyanyi semua. Dan itu sering udah kelar tuh ya. Dan itu dia sering diupload kok di story dia. Dan dia kalau udah habis kelar nyanyi satu malam nih di gigs manggung reguleran, itu pasti dia upload. Dan salah satunya kita perih, coklat, karma, itu yang lagu-lagu singlong dan memang adalah satu kiblat buat lirik sih nanti. Gimana caranya? Karena banyak juga yang bilang nggak tahu ya banyak yang bilang lirik bahasa Indonesia lebih sulit gitu ya dibanding bahasa Inggris ya, dan dia juga merasakan itu ya. Caranya ya, I miss you, enak aja. Kalau misalkan Indo, ayo lo mau pakai apa? Kangen aku kamu. Kangen, aku rindu, aku merindukanmu. Itu susah. Bukan nggak menghargai bahasa Indonesia, tapi emang begitu kaya kan kosakata bahasa Indonesia itu kaya dan memang harus, ayo lo harus pairingnya bener. Gitu. Tapi di saat lo pairingnya bener, wah udah wonderful. Makanya contohnya kayak Perih gitu itu luar biasa juga ya. Asli itu keren banget. Oke, Dio Seduh. Yes. Sebagai seorang musisi gitu ya. Ketakutan terbesar seorang Dio Seduh itu apa sih? Nggak tahu, mungkin tiba-tiba suara hilang, atau mungkin udah pernah, atau tiba-tiba kehilangan job atau apa. Ketakutan Dio Seduh sebagai seorang musisi itu apa sih? Takutan gue ya pasti. Selain takut jatuh cinta ya? Gue gak ngarah sana ya. Sad boy. Iya sad boy. Tapi gak takut ya? Enggak. Selama kita bisa mencintai diri kita sendiri tuh aman sih. Oke. Jadi kalau gue takut, memang bener suara, cok. Karena yang tadi dia bilang juga, kalau misalkan memang gue gak nyanyi, gue ngapain ya?
nge-produce oke lah nge-produce, tapi dari most of it yang benar-benar menghasilkan suara. Gue bisa ngehidupin keluarga gue sampai sekarang itu suara. Makanya kebayang kalau misalkan gue nggak bisa nyanyi lagi tuh gimana, gue ngeri. Sempet ke THT bolak-balik, sampai diuap, sampai disuntik Cortidex yang mana miligram itu gede banget. Deg-degan. Tapi ya thanks God sampai sekarang aman. Intinya memang istirahat aja. Diistirahat ya. Tapi kalau kata dokter, berarti lu nyanyi scream juga ya kalau untuk di momen-momen tertentu gitu, berteriak. Kalau scream cuman yang kayak lagi vibes-nya lagi seru nih. Jadi di reguler itu kan memang mostly di Jakarta pasti lagu-lagu Westlife, Backstreet Boys, Dewa dan lain-lain. Nah, Dio mencoba gimana caranya pas orang datang nonton Dio itu sesuatu yang beda, something different. Nah, beberapa kali Dio bawain lagu-lagu kayak pancing dulu lah, Fall For You, nyanyi, I Don't Love You, MCR, nyanyi. Bawain lagi Only One, Yellow Card, nyanyi. Udah dari situ makin lama makin keras kan, sampai yang kayak sebenarnya di lagu itu partnya nggak ada scream, tapi gue kasih scream biar seru aja nuansa suasana. Ya udah aman. Nggak dilarang ya reguleran scream kayak gitu. Kalau kecuali kalau screamnya terus-terusan yang cuman di ujung-ujungnya aja. Di ujung-ujungnya aja. Ujung-ujungnya aja. Malah kayak buat orang sana juga as manager atau memang yang punya tempat kayak, wih, kita nggak pernah nih punya yang kayak begini nih. Tapi jangan terus semua lagu di screamin. Ya kan. Kasih aja 1-2 bikin kayak penasaran. Berarti sekarang lu udah di reguler berapa tempat nih kalau orang pengen nonton Dio Seduh gitu? Sekarang ada 5. Di mana aja? Jadi hari Senin itu libur. Oh, Senin libur. Di rumahnya. Kalau mau denger Dio Seduh di rumahnya hari Senin. Di VN ya. Ketahuan ya. Terus hari Selasa itu di Nara Senop. Nah, kalau mau lihat adik-adik yang gemes-gemes di Nara. Di Nara jam berapa tuh kalau di Nara di Selasa? Jam 9:30. 9:30. Jadi dandan aman lah jam 8. Terus hari Rabu di Social House GI jam itu jam 8. Karena mall mungkin kan. Terus habis itu hari Kamis yang paling heboh paling seru itu Mr. Fox. Itu di SCBD jam 9. Hari ini. Iya pas syuting. Iya, pas syuting. Terus hari Jumat di Park Hyatt Hotel. Jam 9:30. Jam 9 juga. Sama hari Minggu deh. Sabtu libur. Oh, pacaran. Aku jauh. Jauh. Jadi yang pacaran tim aku aja dulu. Istirahat juga. Ditambah juga Sabtu itu mostly kan memang banyak waktu-waktu untuk wedding, event-event. Enggak libur juga reguler, tapi suka ada wedding makanya ngambil di Sabtu. Terus hari Minggu deh, titik tourism Jakarta Sky. Di Sky GI. Yoi. Jadi buat adik-adik lagi kayak tua banget. Yuk. Nonton kakak Dio Seduh. Abang Rian habis ini cuci muka dulu kan biar benar-benar kecet dulu kan. Baru kita lanjut. Pertanyaan gue adalah, maksudnya ketika orang bisa nonton Dio Seduh di reguleran, apa yang ngebedain ketika Dio Seduh sebagai musisi yang punya album gitu? Selain setlistnya ya, tentunya selain setlist, maksudnya kan kayak nggak tahu, mungkin tanggapan gue kayak ngapain nonton Dio Seduh showcase orang tiap hari reguler kok. Nah itu kepikiran gak sih itu kayak challenge gitu buat orang atau sesetia itu dede buat nonton Dio Seduh kayak gimana? Sebenarnya kalau ngomongin challenge atau enggak, challenge pasti. Tapi kalau yang ngomongin beda atau enggak itu pasti beda. Karena apa? Karena pas Dio main di regular, lagu-lagunya yang memang lagu-lagu sing along dan lagu-lagunya yang top 40 lah ya. Nggak ada yang modelan kayak di album Dio. Even though memang pas di track 1 sampai 3 emang akustik kan, tapi nggak ada yang modelan kayak begitu. That's why makanya yang benar-benar Dio yakin ini beda. Ya udah jelas dari reguler Dio lagu-lagu begitu sama nanti showcase atau emang Dio manggung as a Dio Seduh yang
album itu beda. Oke, experience ya. Ngeband, terus habis itu beat up juga yang jedak-jeduk, beda. Tapi nonton sama? Nonton beda dong. Jadi kalau yang Diosdu di reguler, yang kakak-kakak. Oh, kakak-kakak. Enggak kakak-kakak. Kayak Kak Voter gitu ya? Oh iya. Kak Voter dan binaan-binaannya gitu kan. Karang Taruna Kak Voter. Terus kalau misalkan nanti yang di showcase itu mungkin memang the real yang dengerin Dio as a Diosdu ngeband emosional ini gitu. Oke. Diosdu. Yes. Sebenarnya sebagai apa ya? Ya gue udah lama gitu ngobrol banyak sama musisi, anak band gitu. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir juga gitu ya. Kayak kalau pada akhirnya ketika lu akan meniti karir gitu sampai tahun-tahun ke depannya gitu. Goals atau tujuan yang pengen dicapai Diosdu tuh ke arah mana sih sebenarnya gitu? Kayak ibaratnya gitar dan musik Diosdu adalah sebuah alat transportasi gitu ya. Tujuan Diosdu tuh bermusik mau sampai mana sih? Kalau sampai mana ada satu mereka pada nyanyiin lagu Dio tanpa mikir. Jadi maksudnya orang tahu lagu Dio, even though mereka mumbling, cuman kayak itu udah enough. Serius itu aja. Itu satu karena itu belum tercapai. Itu aja belum tercapai. Step by step berarti. Step by step. Karena pas kalau ngomongin yang kayak gitu ya, yang ngikutin Dio pasti udah hafal dong. Tapi gimana caranya dia mau ngelebarin sayap Dio ke audiens yang lebih besar dan goalsnya itu aja dulu. Jadi untuk yang muluk-muluk yang lebih besar itu nanti belum. Karena gimana kita mau ke titik itu kalau titik yang depan aja belum. Oke. Realistis. Gitu. Enggak pengen kayak 1975 gitu. Ya, ciuman sama basisnya enggak. Jangan dong. Basisnya siapa dulu? Masa laki. Oh, kalau laki enggak ya? Berarti Diosdu sakit hati bukan karena laki kan? Ya anjing lah. Diosdu laki. Laki banget guys. Dios laki. Tapi tidak menyukai laki. Diosdu let's go. Pit. Ya, ditit ya. Ditit ya. Ini lagi malah jadi. Pokoknya Diosdu laki 100%. Enggak, takutnya karena sering set terus, sedih terus. Iya, takutnya lebih percaya laki enggak ya dia sendiri? Enggak. Semua itu tergantung lingkungan. Oke. Dan orientasi pas masih kecil gimana. Oh, kalau Diosdu kan di TPA ya, maksudnya TPA, kecilnya juga bagus. Lagunya aja lahirlah seorang nabi yang terlahir di dunia. Anjay. Lagu posidahan gue tuh pertama first gig. Oh, main Nasdo apa? Enggak dong, masa gue gini sambil nyanyi aja. Enggak cuy, gue vokalisnya. Oh, vokalisnya. Tadi katanya lu ada merchandise spesial yang dibawa. Oh iya benar. Mas Potter. Oke. Coba dijual. Ini tidak dijual. Jadi dia punya merchandise. Jadi yang sekarang itu tuh ada Stay Sad t-shirt yang pendek lengannya sama Blame Myself for Loving yang lengannya panjang. Tapi hari ini nggak gue bawa. Tapi yang hari ini Dio bawa adalah baju Dio yang eksklusif yang nggak bakal orang dapetin di mana-mana dan memang Dio kasih beberapa occasional event tertentu aja. Nah ini adalah baju album Dio, Blame Myself for Loving. Nah belakangnya artwork Dio. Oh iya. Nah artworknya ini kepala kan isi otak MRI. Iya. Itu gimana maknanya? Jadi waktu itu Dio sempat didiagnosa papilidema. Papilidema itu adalah penumbuhan tumor di syaraf mata. Maka that's why Dio MRI. Ini hasil MRI beneran? Yes, itu hasil MRI. Hasil MRI gue. Tapi thanks God hasilnya bersih. Oke. Terus habis itu kenapa Dio bikin jadi artwork? Cocok logi aja. Ini loh hasil otak gue yang hancur gara-gara lo.
lahirlah seorang nabi. Ya gitu coy. Oh, bukan hati ya, tapi otak yang rusak ya. Udah masuk kepala berarti ini karena udah berantakan. Udah nyong-nyongnya tuh di sini udah sini. Oke. Sumber tau kan. Mahal soalnya kan kita Jakarta Timur. Iya benar-benar. Biasanya Jaktim. Ini aja gue udah ngomong pola itu udah sesuatu yang ditahan-tahan. Benar. Suka nyorek di BKT ya. Iya. Sosis goreng. Yoi. Tapi Aerox udah sembuh di bengkel Aerox. Wah, gue gak Aerox, Vespa gue. Gue kalau lewat, bang, assalamualaikum. Salam. Oke, ini kalau mau yang ini kan spesial ya. Tapi kalau yang mau beli merchandise Dio Seduh ada di mana? Kalian bisa cari di Instagram Dio Seduh. Kalau enggak, langsung ke Tokped aja. Oke, cari Dio Seduh ya. Tokped Dio Seduh merch. Oke. Tapi kalau misalkan adik-adik yang gemes, DM juga bisa. Gitu. Kak. Abdul mau DM gak? Iya. Mau DM Dio Seduh? Jangan dong. Masa dia. Oke, Dio, thank you banget ya udah hampir. Thank you so much. Dan tadi ya yang udah tau lah jadwalnya Dio, dan lu tinggal follow aja Dio Seduh kalau mau mantau aksi-aksi Dio berikutnya. Buat aksi dan showcase ditunggu ya undangannya ya. Harus. Nanti kita nonton bareng-bareng Dio Seduh. Kalau enggak gue yang dosa. Oke guys, thank you udah nonton di Riz Musik, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you Dio Seduh.